Haleluya. Shalom. Kita ketemu lagi di dalam kasih Kristus. Salam sehat semuanya. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, live streaming, tapi tidak mengurangi sukacita kita sebagai umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, atur posisimu duduk. Duduk dengan baik yang ada di rumah agar kita aman, nyaman untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini di dalam renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita membaca di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Saya percaya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kita telah menyediakan Alkitab kita sehingga kita dapat menyimak, kita dapat membaca bersama-sama saat ini. Firman Allah berbunyi demikian di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Topik atau judul yang diangkat, memikul salib. Saudara, pada tahun 1886 di Chungdon, Korea, ada seorang pendeta yang menggembalakan jemaat. Di malam hari hujan deras, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ia buka pintu, ia melihat ada 3 orang yang datang. Mereka bertanya, apakah ia pendeta? Dijawab, ya. Mereka bersukacita dan bersyukur sama Tuhan. Dan mereka pun disuruh masuk. Di punggung ketiga orang ini ada salib yang diikatkan. Pendeta bingung dan bertanya, dari mana mereka? Ternyata mereka telah berjalan 400 kilometer, jauh sekali, dan ingin dibaptis. Pendeta tanya, bagaimana bisa tahu dibaptis? Kata mereka, ada seorang pendeta dari daerah mereka yang menginjil dan membakar hati mereka. Mereka mengingat satu ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu Matius 6 ayat 24. Saya bacakan kembali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pendeta ini saat mendengar, ia menangis. Ada orang-orang yang begitu bergelora hati. Mereka untuk mengenal Tuhan, tapi tidak ada yang menggembalakan. Akhirnya ketiga orang itu tinggal di rumah pendeta untuk digembalakan. Jemaat Peniel, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekristenan di Korea didasari
oleh benih-benih orang yang mau memikul salib untuk mengikut dan mengenal Tuhan. Saat ini sebagai jemaat Niel, saya mau tanya, apakah saudara-saudara jemaat mau memikul salib? Apakah saudara-saudara mau memikul salib? Ya. Yang di rumah juga. Walaupun saya tidak mendengar, tetapi Tuhan mendengar setiap jawabanmu yang berkata ya, mau memikul salib. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus memikul salib? Jawabnya, karena Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu memikul salib untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara memikul salib sebagai topik yang diangkat saat ini. Kami akan jelaskan dalam 4 poin. Jadi, memikul salib yaitu pertama, bertindak melawan keinginan daging. Kita melihat peristiwa Getsemani. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 29, ayat yang ke-39. Di sana ditulis, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Peristiwa Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Yesus pun bertindak melawan kedagingan yang ada. Melawan keinginan dagingnya. Dia 100% manusia. Dia 100% Allah. Tetapi dia merasakan pada saat itu bagaimana di dalam ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia mau bertindak melawan keinginan daging. Saudara-saudara, bagaimana dengan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau bertindak saat kita sedang enak tidur di waktu subuh? Tuhan bangunkan, anakku, anakku, anakku berdoa. Maukah kita bertindak melawan daging di saat terlelap tidur? Maukah kehidupan kita melawan keinginan daging yang ada? Hanya orang yang mau memikul salib, dia pasti akan peka dengan suara Tuhan. Maka
pasti kita akan bertindak. Duduk di kaki Tuhan, membangun mezbah yang indah di dalam pujian dan penyembahan. Kita bercakap dengan Tuhan, merasakan keintiman, nikmatnya hadirat Tuhan. Jemaat Peniel, kita ada doa-doa pribadi. Ada juga doa serentak yang dianjurkan. Setiap jam 9 malam kita adakan doa. Kalau orang yang mau memikul salib, dia akan tanggap. Dia akan melawan keinginan daging. Dan dia mau melakukan dengan sukacita. Yang mau memikul salib, yang bertindak melawan keinginan daging. Saat sedang nonton TV, acara bagus, ketika Roh Kudus berbicara, ingatkan, anakku, baca Alkitab. Apakah kita bertindak melawan keinginan daging? Duh, bagus tre nih acara. Apakah kita mampu melangkah untuk kita tetap bertindak melawan keinginan daging, sehingga kita tanggap bahwa perlu makanan untuk manusia rohani kita. Sehingga kita akan serius membaca firman. Sehingga kita akan gemar dengan firman Tuhan. Maka gaya hidup kita akan terpola. Karena kita semua gemar untuk membaca firman Allah. Karena firman Allah akan membentuk karakter kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat-ingat ya jemaat PFC, bahwa kita ada program juga baca setiap hari yang ditentukan oleh gembala. Dalam setiap minggu kitab mana yang akan kita baca. Jadi kita harus selalu untuk peka dengan mau bertindak melawan daging. Bertindak melawan daging saat kita hadapi orang di sekitar kita tidak senang dengan kita. Bagaimana sikap dan tindakan kita. Tetapi yang pasti, bagi saya dan saudara yang mau memikul salib, dia akan bertindak. Dia akan tetap bertindak melawan keinginan daging dengan selalu bertindak dengan penuh kasih. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak menuntut balas. Karena kasih yang satu arah. Karena Yesus Kristus penuh kasih. Karena kasih Yesus sudah terpatri di dalam hati saya dan hati saudara. Sehingga hati kita seperti hati Yesus yang penuh belas kasihan. Walaupun kita hadapi orang yang tidak senang, orang yang kesal dengan kehidupan kita. Ada orang yang mau menjahati kita, tetapi kita senantiasa menyapa dengan penuh kasih. Nah, inilah poin yang pertama yang dapat kita temui.
dalam kita memikul salib pasti bertindak melawan keinginan daging. Poin yang kedua, memikul salib yaitu bertindak melawan arus dunia. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam poin yang kedua ini, pasti kita akan bertanya, bagaimana maksud dari memikul salib dengan bertindak melawan arus dunia? Saudara, banyak di sekitar kita saat kita melihat dan menyaksikan orang lain curang untuk mendapat keuntungan, mengambil jalan pintas untuk kenyamanan, untuk kemudahan. Jelas-jelas itu cara yang salah. Perbuatan tidak baik, kelakuan yang jahat. Beranikah kita untuk tetap memikul salib? Berbeda dengan cara orang duniawi. Cara orang dunia melakukan hal-hal yang demikian. Mereka curang dan mau saja dalam kemudahan. Tetapi saya percaya kita yang mau memikul salib, kita akan berani bertindak melawan arus dunia ini. Banyak orang akan mundur dari jalan benar. Tapi hendaklah saya, saudara yang percaya akan Tuhan, akan tetap kokoh dan kuat pada jalan salib Yesus. Karena Ia jalan kebenaran dan hidup. Kitalah umat gembalaan Tuhan yang dikuduskan. Jangan sampai kaki Dian diambil Tuhan dari kehidupan kita. Kita melihat poin yang ketiga. Memikul salib yaitu mengandung aniaya karena nama Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan di sana, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita mundur karena kesulitan dalam mengikut Tuhan, artinya kita melepaskan salib. Salib kita memang berbeda-beda untuk kita pikul sebagai beban tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita pikul. Namun kalau kita lepas salib, lepas jalan penderitaan, lepas jalan via dolorosa, memang hidup ini akan terasa ringan. Tidak ada keterbebanan dalam hidup kita. Tidak ada keterikatan dalam kehidupan kita. Kita bebas untuk melakukan sesuatu. Bebas melakukan semau kita. Tapi tidak akan mendapat mahkota kehidupan. Kehidupan salib. Tandanya kita sementara merangkai mahkota kehidupan dengan batu-batu permata yang berharga, yang bernilai, yang nanti Tuhan beri pada kita, orang-orang yang mau bertahan, setia, taat, bertekun sampai akhir.
kehidupan kita di bumi hanya sementara, tapi surga adalah kekal bersama Tuhan selamanya. Jadi dalam poin yang ketiga ini, memikul salib dengan menanggung aniaya karena nama Yesus. Biarlah kita bertahan terus memikul salib. Haleluya, haleluya. Kita lihat poin yang keempat, poin yang terakhir yang akan kita temui. Memikul salib, yaitu menanggung aniaya karena memberitakan Injil. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkanlah ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, agar supaya tidak malu bersaksi tentang Tuhan, tetap mau bawa berita Injilnya Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak teraniaya secara fisik, tapi batin kita tertekan karena dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kita tidak diterima tatkala menyampaikan Injil kebenaran Allah. Bahkan tidak sedikit orang mencemooh kita sebagai jemaat Peniel karena kita mau hidupi visi besar kita serupa Kristus. Tidak gampang saudara-saudara untuk serupa dengan Kristus. Untuk itu, kalau kita tetap antusias, tetap memikul salib dengan aktif, kita akan bersaksi tentang Injil kebenaran Tuhan. Pasti pembelaan Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti poin demi poin yang telah dipaparkan saat ini di dalam berita firman Tuhan. Kita perhatikan memikul salib. Poin pertama dan kedua, bertindak melawan daging dan dunia untuk kita maju tetap memikul salib. Poin yang ketiga, bertahan menanggung beban memikul salib. Dan poin yang keempat, aktif dalam pemberitaan Injil karya salib Yesus. Akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa kita semua adalah milik Yesus Kristus. Dan yakin dengan sungguh bahwa kita telah ditebus oleh darah-Nya. Darah yang mahal, darah Yesus, darah yang telah menebus dan membebaskan kita semua. Untuk itu, kita pun harus tetap bersedia memikul salib. Memikul salib kita. Tetap cinta Yesus. Setia dan tetap mau memikul salib. Sampai hari Maranatha Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa
Kita akan sama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba firman-Mu telah selesai berbicara. Dan hamba-Mu percaya setiap firman-Mu yang ditaburkan akan tertanam di dalam hati jemaat. Dan bagi siapapun yang mendengarkan saat ini. Karena hamba-Mu tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Hamba-Mu